Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat, dan ridha dari Allah SWT, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema dalam kajian secara online pada hari ini adalah nikmat waktu dalam pandangan seorang muslim. Masya Allah ya, walaupun tema waktu ini ya memang sering kita dengar, sering kita ulang-ulang, tapi memang kita harus diingatkan terus, dinasihatin terus agar kita bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, misal kalau orang barat ya, misalnya dengan ada istilah-istilah seperti ini nih, time is money misalnya ya, atau waktu adalah uang. Tapi bagi kita seorang muslim, waktu itu lebih mulia dan lebih berharga dari itu ya. Bagi seorang muslim, waktu itu adalah pahala, waktu itu adalah kesempatan kita beribadah, waktu itu adalah modal kehidupan kita, dan waktu itu bisa kita pergunakan sebaik-baiknya ya. Nah, kemudian kita belajar nih, apa sih sebenarnya hakikat waktu bagi seorang muslim ya. Jadi kita pelajari hal ini, kita telah hal ini supaya kita sebagai seorang muslim tahu memposisikan waktu itu. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan nih tentang hakikat waktu ini. Masya Allah ya, bagus nih perkataan beliau. Waktu seseorang hakikatnya adalah umur kehidupannya, dan itu akan menjadi modal serta kesempatan untuk meraih kehidupan abadinya dalam kebahagiaan abadi. Atau kalau dia tidak bisa memanfaatkan waktu, ya tidak menjadi modal waktunya, akan kepadaan itu akan bisa menyedihkan dan sisa yang pedih. Nah, ini menunjukkan pada kita waktu itu memang modal. Waktu itu kalau modal kan harus digunakan sebaik-baiknya. Karena waktu itu kan kalau tidak digunakan sebaik-baiknya kan waktu itu kan juga seperti kayak batu es gitu ya, mencair-mencair. Umur kita mencair-mencair. Nah, itu juga waktu itu juga bisa berlalu kalau tidak dilakukan, tidak dimanfaatkan secara baik. Dan waktu itu bisa berlalu seperti awan. Jika waktunya tersebut dihabiskan untuk Allah dan di sisi Allah, maka itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Masya Allah. Jadi kalau waktu kita gunakan untuk apa namanya itu, habiskan untuk Allah, untuk melaksanakan ketaatan, ya melaksanakan semuanya itu mencari ridha Allah, karunia Allah, itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Nah, jika untuk selain itu, maka tidak dihitung sebagai bagian dari hidupnya. Maka dikatakan tadi, waktu adalah modal, waktu adalah kehidupan. Ya. Nah, kemudian juga ya, jangan sampai kita seperti seperti makhluk Allah yang lainnya, seperti kayak binatang ya, kehidupannya dia tidak dia menggunakan waktu sebaik-baiknya ya, hanya kehidupannya itu dia menjalani seperti hewan ternak saja, seperti ya, kayak hanya makan, minum dan tidur. Nah, manusia tidak demikian, karena manusia diberikan oleh Allah kelebihan akal, diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengelola kehidupannya, mengelola apa yang ada di muka bumi ini. Nah, insya Allah kita harus bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan juga jangan dihabiskan waktu untuk yang sia-sia dan melalaikan serta dipenuhi dengan harapan-harapan palsu. Ya, jadi kita harus hati-hati. Jangan terlalu banyak kita harapan-harapan palsu. Dan cara yang terbaik yang bisa dilakukan adalah, ada juga orang yang sangat melalai itu ya. Dia melakukan hal-hal yang kadang-kadang ya berbalasan saja. Itu tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini harus kita perhatikan ya, karena tadi waktu adalah modal kehidupan kita, waktu adalah kehidupan kita sendiri. Kalau kehidupan itu ya kita lakukan dengan hal yang baik, hal yang bermanfaat, waktu itu akan sangat berarti bagi kita. Tapi sebaliknya kalau tidak digunakan untuk hal yang baik, tidak bermanfaat, waktu itu akan menghabisi kehidupan kita. Ya, itu yang pertama ya. Hakikat waktu itu yang pertama adalah, tadi saya ulangi, waktu adalah modal kehidupan kita untuk berbuat kebaikan, berbuat amal saleh. Yang kedua, harus kita ingat, hakikat waktu adalah bagi seorang muslim,
Waktu adalah nikmat yang harus dipertanggungjawabkan. Ini nikmat waktu. Banyak ya saudara-saudara kita yang sudah meninggal ya, mungkin dalam kubur sana ya, minta kembalikan di dunia, minta dia bisa beramal soleh, karena kita bisa beramal soleh kan cuma di dunia ini, waktu di dunia ini ya, tempat kita menanam, di akhirat nanti tempat kita memetik hasil daripada amal-amal soleh kita selagi kita masih di dunia. Nabi SAW juga bersabda ya dalam hadis Bukhari nomor 6412, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Apa itu kenikmatan? Kedua kenikmatan tersebut kesehatan dan waktu luang. Ini ya, jadi Rasulullah sudah mengingatkan kita banyakkan kadang itu suka tertipu. Sehat tidak digunakan untuk hal yang baik, sehat tidak digunakan untuk ibadah yang banyak, sehat tidak digunakan untuk berkarya, produktif dengan kebaikan-kebaikan, agen-agen kebaikan. Malahan kadang dengan sehat itu Allah menjalik, dia membuat kerusakan, atau dia diberikan waktu yang luang, waktu yang banyak, tapi waktu-waktunya bukan untuk bermalas-malasan. Nah, inilah kata Rasulullah ya, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita jangan sampai jadi tertipu kita dengan kesehatan dan waktu luang. Kesehatan kita dan waktu luang kita manfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Kemudian ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak nih di hari kiamat, sehingga dia ditanya umurnya kemana dihabiskan. Jadi di hari kiamat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban gitu ya. Yang pertama tadi tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya, apakah yang telah dilakukan dengannya, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, ya, tentang badannya, untuk apa digunakan. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 2417, Ad-Darimi nomor 537, dan dari Abu Ya'la nomor 7434. Jadi dua kaki seorang hamba ini tidak akan bergerak nih. Ketika kita dihisab, ketika kita kumpul nanti di padang mahsyar, kita akan ditanyakan umur kita dibawa kemana, dihabiskan kemana, nah, ilmu kita buat apa, badan kita gunakan untuk apa, harta kita buat apa, ya. Jadi kita harus bisa nih memanfaatkan sebaik-baiknya ya ketika kita di dunia ini. Kita jangan sampai ya lengah lalai, karena waktu itu adalah kenikmatan ya. Waktu itu adalah kesempatan, apalagi kita dunia, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita kesempatan umur itu sudah sangat menjadikan modal kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Yang ketiga, apa hakikat waktu bagi seorang muslim? Waktu adalah pahala bagi seorang muslim. Dalam agama Islam, waktu memiliki kedudukan yang sangat penting dan tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Tidaklah seorang hamba melewati sebuah hari, jam demi jam, menit demi menit, kecuali di dalamnya terdapat peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi setiap waktu itu Masya Allah ya, pahala itu orang mukmin itu dia tidak mau menyia-nyiakan waktunya, tidak mau dia menyia-nyiakan waktu-waktunya di dunia, karena dia tahu dia memanfaatkan waktu itu, jangan sampai waktu itu menjadi hal-hal yang sia-sia, karena itu ladang pahala ya. Di setiap menit, jam ya, waktu, karena dia apa? Karena dia memahami kehidupannya sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Ketika dunia ini waktunya dia tidak sia-siakan, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan, dia akan melakukan amal saleh, dia tinggalkan segala kemaksiatan, dia tinggalkan segala hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak bermanfaat juga bagi akhiratnya, dia tinggalkan. Karena apa? Karena waktu bagi seorang muslim adalah pahala. Jadi dia bangun tidur, dia beraktivitas, dia sampai dia tidur lagi, itu semuanya adalah ladang pahala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah mengatur waktu seorang muslim sedemikian rupa ya. Nah, Nabi SAW ya, Rasul kita bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah
lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Ini hadis riwayat Muslim nomor 995. Ini maksudnya apa ya? Ketika dia seorang laki-laki ya, dia setelah dia bangun tidur, dia sholat subuh, dia setelah itu dia sempatkan sholat duha, setelah itu dia berikhtiar bekerja keras menafkahi keluarganya, waktunya dia pakai untuk menafkahi keluarganya, dan itu bagian daripada pahala. Apalagi dia menafkahi keluarganya itu lebih besar pahalanya dibandingkan kalau dia berimpak 1 dinar di jalan Allah, atau 1 dinar dia memerdekakan budak, atau 1 dinar dia keluarkan untuk orang miskin. Tapi 1 dinar itu dia keluarkan untuk menafkahkan keluarganya, maka pahalanya lebih besar dari amalan yang tadi disebutkan. Masya Allah. Jadi jangan kita memisahkan ya, misalnya kita tidak mau bekerja, malas-malasan hanya ibadah saja di masjid di rumah. Padahal bekerja itu juga ibadah. Bekerja itu adalah waktu-waktu yang kita gunakan adalah untuk mendapatkan pahala. Bayangkan saja, dengan dia bekerja, dia berikhtiar, dia menafkahi istrinya, anak-anaknya, kemudian juga dia bisa bersedekah, dia bisa beramal ma'ruf nahi munkar dengan waktu-waktu yang Allah berikan ya. Itu insya Allah menjadi waktu itu menjadi ladang pahala. Masya Allah ya. Tadi dikatakan ya. Ada lagi nih. Di siang hari misalnya ya, kita siang hari misalnya waktu istirahat setelah kita bekerja atau kita di rumah ya, waktu siang adalah waktu kita makan siang, lalu kita hidangan yang kita makan tadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Itu juga sama nilainya pahalanya bagi bagi seseorang itu yang bersabar dalam puasa ini maksudnya. Jadi kita lihat nih hadisnya Rasulullah SAW dari hadis At-Tirmidzi nomor 2486, Ibnu Majah nomor 1764, dan Ahmad nomor 7793. Apa kata Rasulullah? Orang makan yang bersyukur nih. Kita makan bersyukur nih. Ya, kita makan, kita ada lauknya, ada nasinya, apapun yang kita makan ya. Orang makan yang bersyukur, kedudukannya seperti halnya orang yang berpuasa yang bersabar. Masya Allah. Nah itu tadi dikatakannya, setiap langkah-langkah kita tuh bisa jadi pahala. Makan pun bisa menjadi pahala. Ketika kita makan tuh bersyukur pada Allah, nikmat ini karunia Allah. Makan ini rezeki dari Allah. Makan ini adalah kasih sayangnya Allah. Sebagai Maha Pemberi rezeki, kita bisa makan nasi mungkin dengan lauk-lauknya, kita bisa sarapan ataupun bisa makan, bisa juga makan malam dan seterusnya. Nah, ketika kita bersyukur, ya itu kedudukan pahalanya sama dengan seperti orang yang berpuasa yang bersabar. Maksudnya adalah orang berpuasa yang bersabar adalah ketika dia memang harus menahan laparnya, karena memang dia harus menunggu waktu berpuasa itu sampai berbuka puasa ketika sore hari. Ini Masya Allah. Jadi makan pun bisa menjadi ladang pahala. Waktu kita makan tadi ya, waktu kita bekerja ladang pahala. Apalagi jelas kalau waktu-waktu kita lagi beribadah pada Allah, waktu-waktu kita misalnya berjuang di jalan Allah, apalagi waktu-waktu kita misalnya mengurus keluarga atau mengurus umat dan seterusnya, asalkan itu kebaikan-kebaikan, itu semuanya bisa menjadi ladang pahala buat kita semua ya. Nah ini ya, hakikat waktu tuh jangan kita sampai menunda-nunda waktu. Karena waktu sangat berharga. Seorang mukmin harus memanfaatkan seluruh waktu dan umur. Tidak menunggu esok hari untuk melakukan sebuah ketaatan dan amal saleh. Allah Ta'ala juga memerintahkan kita untuk memaksimalkan waktu yang kita miliki dan tidak menunda-nunda dalam berbuat baik. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Insyirah ayat 7. Maka kata Allah, firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 7, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi Masya Allah ya, kalau kita sudah selesai dengan satu ketaatan, amal soleh, jangan merasa cukup. Kerjakan amal soleh berikutnya, kerjakan ketaatan berikutnya, kerjakan urusan-urusan yang bermanfaat berikutnya. Jangan kita merasa cukup dengan beramal soleh. Saya sudah sholat tahajud duha, nggak taunya dia nggak sholat, merasa lalai ya. Ada waktu dia untuk sholat sunnah ketika menjelang waktu zuhur, karena dia bisa ke masjid di sela-sela kesibukannya di kantor gitu ya. Nah, itu dia manfaatkan ya. Satu selesai urusannya bekerja, azan
zuhur, dia ke masjid, kemudian dia sholat qabliyah, atau misalnya setelah itu dia sholat tilawah dulu sampai menunggu waktu masuk kerja lagi. Nah, satu ketaatan, dia lakukan ketaatan berikutnya. Masya Allah, itu indah sekali ya, Masya Allah ya. Jadi kalau orang mukmin itu dia sangat waktu betul-betul sangat berharga bagi dia, karena itu tadi ya, waktu adalah kehidupan itu sendiri, waktu adalah modal, waktu adalah kenikmatan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir tadi, waktu itu sangat berharga, jangan sampai kita menunda-nunda waktu. Ya, nih ada perkataan yang luar biasa nih dari seorang sahabat, Masya Allah ya, Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu ya, sahabat Rasulullah ya, pernah mengatakan, aku tidak pernah memiliki penyesalan yang demikian mendalam dibandingkan dengan penyesalanku akan berlalunya satu hari yang amalku tidak bertambah pada hari itu, padahal azabku semakin berkurang. Itu dari Himah Al-Zaman Ida Ulama halaman 47. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi ada suatu penyesalan bagi Abdullah bin Mas'ud ini ketika satu hari itu dia berlalu tapi amalnya nggak bertambah. Jadi menunjukkan kepada kita betapa bersemangatnya dia dari hari ke hari, dia menginginkan setiap hari itu berlalu, setiap hari itu juga bertambah amalnya. Akan juga dia kenapa? Karena menyesal dia kalau tidak bertambah, karena dia memahami, dia menyadari umurnya semakin dekat, ajalnya semakin berkurang. Nah, ini suatu renungan buat kita ya, bagaimana perkataan sahabat ini, waktu itu sangat berharga sekali. Jangan sampai ya waktu yang berlalu kita tidak bertambah keimanan kita kepada Allah, tidak bertambah ketaatan. Nah, itu sangat rugi sekali. Seharusnya waktu yang berlalu ya bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah ketaatan kita kepada Allah, bertambah rasa syukur kita kepada Allah, sehingga ketika Allah memanggil kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Gitulah ya beberapa tadi hakikat waktu ya. Waktu adalah modal kehidupan ya. Waktu itu adalah nikmat yang patut kita syukuri ya. Waktu itu juga sangat bermanfaat, waktu itu juga sangat berharga. Nah, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Semoga kita semua bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah masih memberikan kesempatan kita dunia ini. Berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat kebaikan dan beramal soleh. Semoga Allah meridai kita, merahmati kita, dan semoga Allah mengembalikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang saya sampaikan. Salah kilaf saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Dan kepada para pemirsa semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah fala takuna mutarin. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.